Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, nomor absen 15, NPM 212308436, lokal 2B non-reguler, jurusan S1 Administrasi Publik. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen Bapak Jumadi SAP MT. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kependudukan, dinamika kependudukan, dan juga sedikit mengenai kondisi kependudukan yang ada di daerah saya, yaitu Hulu Sungai Tengah. Baiklah, mari kita simak videonya. Kependudukan atau demografi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafian, yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat dan kependudukan manusia. Analisis kependudukan tersebut dapat merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk, terutama mengenai fertilitas, mortalitas, dan juga mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan juga karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan penduduk secara kuantitatif seperti jumlah, struktur, komposisi, dan juga ukuran kependudukan. Maka dari itu, teknik-teknik perhitungan data kependudukan dan demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Penduduk adalah sejumlah manusia ataupun kelompok yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah Republik Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan, atau penduduk atau masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah kurang dari 6 bulan namun berniat untuk menetap. Penduduk di suatu wilayah selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan dinamika penduduk. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Ketiga hal tersebut juga sering disebut dengan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Berikut penjelasan dari ketiga faktor tersebut. Yang pertama adalah natalitas atau kelahiran. Natalitas adalah angka yang menunjukkan individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahunnya. Dikutip dari buku geografi oleh Bambang Utoyo, secara umum, angka kelahiran atau fertilitas terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir dan hidup dari setiap 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Angka kelahiran umum menunjukkan jumlah komposisi bayi lahir hidup dari 1000 penduduk wanita usia reproduksi dalam periode tertentu. Sedangkan angka kelahiran menurut kelompok usia adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita berdasarkan kelompok usia pada usia reproduksi dalam periode tahun tertentu. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Faktor kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah mortalitas. Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Angka kematian penduduk dalam suatu wilayah disebabkan oleh banyak faktor. Faktor pendorong kematian diantaranya tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bencana alam, wabah atau penyakit, hingga konflik antar bangsa.
Sementara itu, mortalitas dapat dihambat dengan adanya kualitas kesehatan yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga kesadaran penduduk tentang pentingnya kesehatan. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi dapat berupa emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat menuju pulau yang jarang penduduknya. Dan urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Definisi dan konsep kependudukan. Permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, terutama negara-negara dengan jumlah penduduk muda lebih besar daripada generasi tuanya, seperti di Cina dan di Indonesia. Begitupun sebaliknya, negara yang penduduk tuanya lebih banyak daripada penduduk mudanya, seperti di Jepang dan di Jerman. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perencanaan pembangunan dari suatu negara. Bagi Indonesia sendiri, diharapkan generasi muda dapat mendorong dan menentukan arah pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan secara harfiah, definisi dari penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut maupun lebih. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Selain jumlah penduduk yang besar, luas negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan kependudukan. Konsep kependudukan. Ada dua aliran mengenai konsep kependudukan, yaitu aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Aliran Malthusian menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan, maka manusia akan terus berkembang biak dengan cepat dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi. Aliran Malthusian ini tidak berlaku bagi negara-negara barat, tetapi masih berlaku bagi negara-negara Asia, di mana dalam aliran ini ada beberapa faktor yang bisa dilakukan untuk mengurangi penduduk dengan cara menunda pernikahan, menunda kehamilan, dan lain sebagainya. Sayangnya, aliran ini tidak memperhitungkan kemajuan teknologi di bidang transportasi, pertanian, dan kemungkinan adanya usaha-usaha pembatasan kelahiran, serta perbaikan ekonomi yang dapat mengurangi fertilitas. Sedangkan aliran mengenai konsep kependudukan kedua adalah Neo-Malthusian yang menguatkan aliran Malthusian dengan mengatakan bahwa penduduk akan terus bertambah dengan seiring zaman. Namun, pertambahan tersebut dapat dicegah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan beberapa cara seperti yang dijelaskan pada aliran Neo-Malthusian. Salah satunya adalah program keluarga berencana atau KB. Program tersebut dianggap sebagai salah satu solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, di mana dengan menggunakan program KB, maka menunjukkan bahwa Indonesia memang cukup konsisten dalam pembangunan pada bidang pendudukan. Lalu saya akan menceritakan sedikit mengenai kependudukan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan Hulu Sungai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Barabai. Penduduknya sebanyak 261.042 jiwa.
Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Moto daerah ini adalah Murakata yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata mufakat, rakat, dan seia sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah apam Barabai dan juga pakasam. Potensi daerah Barabai yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk daerah Barabai adalah yang pertama dari sektor pertanian. Terdapat 9 komoditas padi dan palawija yang dicakup dalam publikasi ini, yaitu padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Yang kedua adalah dari sektor perkebunan. Perkebunan rakyat mulai menunjukkan peranan yang cukup besar. Tanaman perkebunan yang cukup potensial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah karet, yaitu sebanyak 19.796 kg dan kelapa 4.409 kg. Yang ketiga dari sektor peternakan. Populasi ternak besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2017 sebanyak 7.841 ekor. Di antaranya adalah sapi potong sebanyak 6.604 ekor, kerbau 1.237 ekor, sedangkan ternak kecil didominasi oleh kambing yaitu sebanyak 2.290 ekor, domba 1.541 ekor, dan babi sebanyak 1.704 ekor. Ternak unggas didominasi oleh ayam pedaging yaitu sebanyak 1.670.288 ekor, itik sebanyak 620.424 ekor, dan ayam kampung sebanyak 339.583 ekor. Yang keempat adalah dari sektor perindustrian. Dinas Perindustrian, Pertambangan, dan Energi mencatat selama tahun 2017 terdapat 852 perusahaan, baik informal maupun formal. Keseluruhan perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1.977 orang. Industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri makanan, minuman, dan tembakau dengan angka 921 tenaga kerja. Yang kelima dari sektor perdagangan. Menurut catatan Dinas Perdagangan, pada tahun 2017, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki sebanyak 2.545 pedagang, 2.477 diantaranya adalah pedagang kecil, dan sisanya adalah pedagang menengah. Untuk menampung para pedagang tersebut, dibangunlah sarana-sarana perdagangan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Selama tahun 2017 terdapat 13 pasar, 1.750 toko, 3.145 kios atau los, 25 warung, dan 2.961 dasaran atau lapak. Namun juga beberapa tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat. Sesuai dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penduduk miskin di wilayah Bumi Murakata tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2021. PLT Kepala BPS HST Ahmad Muzakir pada Jumat tanggal 7 bulan 1 di Barabai menyebutkan, tahun 2021 yang ada sekitar 16,77 ribu atau 6,18% penduduk Kabupaten HST berada di garis kemiskinan dari jumlah penduduk sekitar 258.721 jiwa. Mereka yang dikategorikan miskin adalah jika pendapatannya kurang dari 425.000 kurang lebih sebulan, kata Muzakir. Dibanding tahun 2020, peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 lalu sekitar 0,54%. Padahal di tahun 2020 lalu sudah menurun kisaran 5,64% karena tahun 2019 berada pada 5,93%. Data tersebut merupakan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021, ujarnya. Kabupaten HST menempati urutan ketiga dari 13 kabupaten atau kota di Provinsi Kalsel dengan presentasi penduduk termiskin.
Dikatakan Muzakir, ada beberapa faktor yang membuat bertambahnya penduduk miskin di Kabupaten HST. Pertama, karena adanya pandemi COVID-19. Dan kedua, karena bencana alam banjir beberapa kali yang dampaknya berkelanjutan. Ia menyarankan ada beberapa hal yang bisa menekan angka kemiskinan tersebut, yaitu melalui intervensi pemerintah dengan memberikan mereka berupa bantuan seperti BLT, BST, pangan, dan lain-lain. Memang, bantuan tersebut tidak dapat membuat mereka menjadi kaya, namun setidaknya tidak membuat mereka jatuh terlalu dalam ke dalam garis kemiskinan, ujarnya. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan recovery pasca bencana, memberikan pendidikan gratis kepada anaknya, sanitasi yang baik, dan menjamin kesehatannya. Pemerintah juga bisa melakukan perbaikan kualitas pekerjaan mereka dengan melakukan keterampilan kerja atau membuka lebih banyak lowongan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Karena sebagian warga di Kabupaten HST ini bertani atau berkebun, maka sebaiknya sektor tersebut yang harus digenjot pemerintah agar mereka yang berada di garis kemiskinan bisa kembali lagi bangkit, khususnya pasca bencana.